Selamat datang kembali. Kita telah memahami apa itu cloud dan bagaimana ia mengubah paradigma infrastruktur dari fisik menjadi perangkat lunak. Sekarang, kita akan melangkah ke bagian 2, keuntungan komputasi cloud. Di sini, kita akan membedah alasan utama mengapa jutaan organisasi di seluruh dunia, mulai dari startup hingga perusahaan besar, memilih untuk beralih ke cloud. Halo rekan-rekan, pernahkah Anda memikirkan bagaimana sebuah keputusan finansial dapat mengubah masa depan teknologi perusahaan Anda? Hari ini kita akan membahas salah satu pilar ekonomi terpenting dalam komputasi cloud, yaitu strategi menukar biaya modal untuk biaya variabel. Mari kita perhatikan perbedaan mendasar antara cara tradisional dan cara modern dalam mengelola anggaran IT. Sisi kiri, model biaya modal, CAPEX. Dalam model tradisional, Anda harus melakukan investasi besar di awal untuk pusat data fisik. Pengeluaran ini didasarkan pada perkiraan atau tebakan tentang berapa banyak kapasitas yang mungkin Anda butuhkan di masa depan. Risikonya, Anda seringkali membayar lebih untuk sumber daya yang sebenarnya tidak terpakai sepenuhnya. Sisi kanan, model biaya variabel, OPEX. Disinilah cloud computing mengubah segalanya. Anda berpindah ke sistem di mana Anda hanya membayar yang Anda konsumsi. Sama seperti tagihan listrik, biaya Anda akan naik saat penggunaan tinggi dan otomatis turun saat penggunaan rendah. Ini memberikan efisiensi luar biasa karena modal yang tadinya terkunci di perangkat keras, kini bisa dialokasikan untuk inovasi bisnis yang lebih strategis. Dengan menukar biaya modal yang kaku dengan biaya variabel yang fleksibel, bisnis Anda tidak hanya menjadi lebih hemat secara finansial, tetapi juga menjadi jauh lebih lincah dalam menghadapi perubahan pasar. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini, dan mari kita lanjut ke materi berikutnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa biaya layanan di cloud bisa menjadi sangat terjangkau dibandingkan jika kita membangun infrastruktur sendiri? Jawabannya terletak pada satu konsep ekonomi yang kuat, yaitu skala ekonomi masif. Mari kita bedah bagaimana hal ini bekerja bagi Anda. Kekuatan agregasi. Karena adanya jumlah penggunaan yang sangat besar dari jutaan pelanggan di seluruh dunia, AWS dapat mencapai skala ekonomi yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh perusahaan manapun secara individu. Efisiensi biaya massal. Dengan skala sebesar ini, penyedia cloud seperti AWS dapat membeli sumber daya, seperti perangkat keras, daya listrik, dan jaringan dengan harga jauh lebih murah melalui pembelian massal. Manfaat untuk Anda. Hal yang luar biasa adalah AWS terus memberikan manfaat penghematan ini kembali kepada pelanggan. Hasilnya, biaya operasional Anda menurun, yang tercermin langsung pada tagihan layanan yang lebih rendah tanpa Anda harus melakukan apapun di sisi infrastruktur fisik. Jadi, dengan beralih ke cloud, Anda tidak hanya mendapatkan teknologi terbaru, tetapi juga menikmati keuntungan finansial dari ekosistem global yang besar. Inilah kekuatan skala ekonomi masif. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan IT tradisional adalah menentukan berapa banyak server yang sebenarnya kita butuhkan. Seringkali, kita terjebak dalam permainan tebak-tebakan yang berisiko. Hari ini, kita akan membahas mengapa komputasi cloud memungkinkan Anda untuk berhenti menebak-nebak kapasitas. Mari kita lihat 3 skenario yang sering dihadapi oleh organisasi. Skenario pertama, estimasi terlalu tinggi. Dalam model tradisional, Anda mungkin membeli terlalu banyak server untuk berjaga-jaga. Akibatnya, banyak sumber daya yang menganggur dan menjadi pemborosan biaya yang besar. Skenario kedua, estimasi terlalu rendah. Sebaliknya, jika estimasi Anda terlalu rendah, server akan bekerja terlalu keras atau overheat. Hal ini menyebabkan aplikasi melambat bahkan crash, yang berujung pada kekecewaan pengguna karena layanan tidak tersedia saat dibutuhkan. Solusi cloud, penskalaan sesuai permintaan. Cloud menawarkan jalan keluar yang cerdas. Alih-alih menebak, infrastruktur Anda dapat melakukan penskalaan secara otomatis. Jika permintaan aplikasi naik, kapasitas bertambah. Jika permintaan turun, kapasitas akan ikut berkurang secara otomatis. Anda selalu memiliki jumlah sumber daya yang tepat di waktu yang tepat. Dengan beralih dari model tebak-tebakan ke penskalaan otomatis, Anda tidak hanya mengamankan performa aplikasi, tetapi juga mengoptimalkan biaya operasional secara signifikan. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita lanjutkan ke materi berikutnya untuk melihat keuntungan cloud lainnya. Halo semua,
Dalam dunia bisnis yang bergerak sangat cepat saat ini, kecepatan eksekusi adalah segalanya. Hari ini, kita akan membahas bagaimana komputasi cloud secara drastis meningkatkan kecepatan dan ketangkasan organisasi Anda dibandingkan dengan metode tradisional. Mari kita bandingkan dua proses yang sangat berbeda dalam pengadaan sumber daya IT. Proses tradisional, menunggu berminggu-minggu. Coba perhatikan gambar di sisi kiri. Dalam lingkungan tradisional, saat Anda membutuhkan sumber daya baru, Anda harus melewati birokrasi yang panjang. Mulai dari pengajuan permintaan pembelian, menunggu persetujuan manajemen dan keuangan, hingga proses pengiriman fisik barang. Hasilnya, ada jarak waktu dalam hitungan minggu antara saat Anda menginginkan sumber daya hingga Anda benar-benar memilikinya. Ini adalah hambatan besar bagi inovasi. Solusi cloud hanya dalam hitungan menit. Sekarang lihat gambar di sisi kanan. Di dalam cloud, hambatan fisik itu hilang. Anda cukup menekan tombol "Meluncurkan" di konsol manajemen Anda. Sumber daya baru tersedia dalam hitungan menit saja. Kecepatan ini memungkinkan tim pengembang Anda untuk bereksperimen lebih sering, gagal lebih cepat, dan pada akhirnya meluncurkan produk ke pasar jauh lebih awal. Dengan memangkas waktu tunggu dari minggu menjadi menit, cloud memberikan ketangkasan yang luar biasa bagi bisnis Anda untuk segera merespons peluang pasar. Terima kasih telah mendengarkan, dan mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Pernahkah Anda menghitung berapa banyak sumber daya yang terkuras hanya untuk menjaga server tetap menyala? Hari ini, kita akan membahas salah satu keuntungan paling strategis dari cloud, yaitu kemampuan untuk berhenti menghabiskan uang hanya untuk menjalankan dan memelihara pusat data. Mari kita perhatikan kemana perginya investasi Anda saat mengelola pusat data sendiri. Beban operasional yang berat. Menjalankan pusat data berarti Anda harus menanggung biaya perangkat keras, penataan lanskap ruang server, pemeliharaan rutin, keperluan listrik dan pendingin, hingga daftar gaji staf ahli untuk menjaganya tetap beroperasi. Dilema investasi. Lihatlah panah investasi pada diagram. Seringkali, investasi perusahaan tersedot habis ke sisi kiri, hanya untuk urusan infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh pengguna Anda. Keuntungan cloud. Dengan beralih ke cloud, Anda memindahkan investasi tersebut ke sisi kanan, yaitu langsung ke bisnis dan pelanggan. Alih-alih sibuk dengan urusan kabel dan rack saver, Anda dapat menggunakan modal tersebut untuk mengembangkan fitur baru, meningkatkan layanan, dan menciptakan nilai nyata yang bisa dinikmati oleh pelanggan Anda. Kesimpulannya, cloud memungkinkan Anda untuk berhenti melakukan pekerjaan berat yang tidak terdiferensiasi di gudang server dan mulai fokus sepenuhnya pada pertumbuhan bisnis Anda. Terima kasih telah menyimak. Mari kita lanjut ke materi terakhir mengenai keuntungan komputasi cloud. Pernahkah Anda membayangkan bisa meluncurkan aplikasi Anda ke seluruh dunia hanya dengan beberapa klik? Hari ini, kita akan membahas salah satu keunggulan paling luar biasa dari AWS, yaitu kemampuan untuk merambah dunia global dalam hitungan menit. Mari kita lihat bagaimana infrastruktur global AWS bekerja untuk bisnis Anda. Jangkauan tanpa batas. Seperti yang terlihat pada peta, AWS memiliki infrastruktur yang tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, hingga wilayah Asia Pasifik. Kemudahan navigasi. Melalui konsol manajemen AWS, Anda dapat dengan mudah memilih lokasi atau region tempat aplikasi Anda akan dijalankan. Cukup pilih dari menu drop-down, apakah itu di Singapura, Oregon, atau Frankfurt. Kecepatan eksekusi. Alih-alih harus membangun pusat data fisik di negara tujuan, Anda bisa menduplikasi infrastruktur Anda ke berbagai wilayah global dalam hitungan menit. Ini memungkinkan Anda memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat dengan latensi rendah kepada pelanggan dimanapun mereka berada. Dengan AWS, batas geografis bukan lagi penghalang bagi pertumbuhan bisnis Anda. Anda dapat berekspansi ke pasar internasional dengan sangat cepat dan efisien. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian materi keuntungan komputasi cloud bagian pertama ini. Kita telah sampai di akhir pembahasan mengenai keuntungan komputasi cloud. Sebelum kita melangkah ke modul berikutnya, mari kita tinjau kembali 6 poin kunci yang menjadi alasan utama mengapa transformasi ke cloud sangat krusial bagi bisnis saat ini.
Berikut adalah poin-poin penting atau takeaways yang perlu Anda ingat. Efisiensi finansial. Pertama, cloud memungkinkan Anda untuk menukar biaya modal yang besar di awal menjadi biaya variabel yang jauh lebih fleksibel. Skala ekonomi. Anda mendapatkan manfaat dari skala ekonomi yang sangat besar, yang berarti biaya layanan menjadi lebih murah karena digunakan secara massal oleh jutaan pelanggan. Optimasi kapasitas. Anda bisa berhenti menebak-nebak berapa kapasitas server yang dibutuhkan. Cloud akan menyesuaikan skalanya secara otomatis sesuai permintaan. Ketangkasan bisnis. Kecepatan dan ketangkasan organisasi Anda meningkat pesat karena sumber daya IT dapat tersedia dalam hitungan menit, bukan minggu. Fokus pada nilai. Anda bisa berhenti menghabiskan uang dan tenaga hanya untuk menjalankan serta memelihara pusat data fisik yang rumit. Ekspansi instan. Terakhir, Anda memiliki kemampuan untuk merambah dunia global dan menjangkau pelanggan di berbagai negara hanya dalam hitungan menit. Dengan memahami keenam poin ini, Anda kini memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana cloud tidak hanya sekadar teknologi baru, tetapi merupakan penggerak utama efisiensi dan inovasi bisnis. Terima kasih telah menyimak bagian 2 ini, dan mari kita bersiap untuk materi selanjutnya.